Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada tahun 2005-2006 ada sekitar 552 ya ulama, terus kemudian kepala negara, kemudian menteri, perdana menteri itu bertemu, berkumpul dan merumuskan apa yang disebut Risalah Aman, di mana di sana didefinisikan siapa saja itu Muslim. Pengikut 8 mazhab Muslim yaitu Sunni Hanafi, Sunni Maliki, Sunni Syafi'i, dan Sunni Hanbali. Kemudian 2 mazhab Syiah yaitu Syiah Jafari atau Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Kemudian mazhab Zahiri, kemudian mazhab Ibadi. Mereka adalah Muslim. Demikian juga penganut mazhab akidah Asy'ariyah dan pengikut tasawuf gitu ya, para sufi itu. Hak-hak mereka tidak boleh diganggu dan umat Islam sebaiknya bekerjasama pada hal yang menjadi isu bersama karena persamaannya jauh lebih besar daripada perbedaannya. Ini saya munculkan screenshotnya. Jadi apa Islam sudah disebutin di sini. Ini kalian lihat sendiri. Kerajaan Arab Saudi langsung tanda tangani oleh rajanya, Raja Abdullah. Kemudian mana ya, tadi Arab Saudi, Maroko juga adalah rajanya. Maroko itu adalah Hasani ya, Sayyid Hasani. Kemudian tuan rumahnya Jordan juga rajanya, Raja Abdullah II Jordan. Pakistan itu presiden, kemudian siapa lagi nih? Maroko itu rajanya, Malaysia perdana menteri, kemudian Kuwait perdana menteri, Jordan tadi sudah saya sebut, Irak presiden, Iran oleh langsung Ayatollah Ali Khamenei gitu ya. Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan waktu itu, tapi di sana juga ada wakil dari NU, Kiai Haji Hasyim Musadi, dan wakil dari Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin gitu ya. Dua-duanya NU sebenarnya. Brunei yang juga Hasani, mana Brunei? BBB. Oh, apa di bawah Brunei? Nah, udah Brunei ada Sultan Kingdom. Oh, nggak mau loncat ini. Oh, ada ini ya. Saking banyaknya ya kita skip aja lah Brunei. Tapi Brunei diwakili juga oleh, ditandatangani oleh Sultannya, Sultan Hasan Al-Bolkiah ya. Jadi begini, masalahnya adalah ini adalah polisi negara, artinya ya polisi negara, kebijakan negara, mengadopsi siapa saja yang disebut Muslim gitu ya. Masalahnya, itu Brunei udah. Masalahnya adalah tidak diadopsi dalam hukum positif, jadi seakan-akan tidak mengikat bagi warga negara Indonesia gitu. Jadi morally binding, secara moral mengikat, tapi secara hukum positif malah tidak. Nah, perang Iran-Israel kemarin kan sudah jelas bahwa di Israel itu ada propaganda untuk memecah belah antara Syiah dan Sunni. Dan mereka kaget, kebanyakan Sunni Indonesia malah mendukung Iran. Kita mendukung Iran itu bukan karena Syiahnya, tapi siapapun yang opres, dizalimi, ya kita bela. Bukan Iran yang mulai perang kan gitu. Dan jadi salah satu tujuan perang Iran lawan Israel ini adalah memecah belah umat Islam, mengamplifikasi perbedaan sehingga saling bermusuhan. Dan rudal-rudal mereka punya bomlet. Siapa bomletnya? Ya Khalid Basalamah, Firanda Andirja, Syafiq Basalamah, itu bomletnya. Sudah jelas negara polisinya seperti ini,
Betul, memang tidak ada hukum positif yang mengikat, tapi jelas mereka tidak menghormati polisi yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Mereka dakwah kemana-mana, dakwah ya. Kalau saya bilang itu propaganda bukan dakwah. Menyatakan Syiah itu bukan Islam. Padahal kita sudah menandatangani risalah aman itu. Yaitu akibatnya kalau kita punya polisi tapi nggak dihukum positif, nggak dijadikan hukum positif. Seharusnya Menteri Agama paling enggak atau DPR ya bisa saja mendefinisikan siapa saja, misalnya Islam siapa saja, Muslim siapa saja, Kristiani siapa saja. Lebih baik seperti itu. Ya misalnya kita sebetulnya gini, kalau di Indonesia tuh sila pertama itu menjamin kebebasan beragama loh. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan berarti Esa itu ahad itu. Esa itu ngambil dari bahasa Sanskrit yang artinya des. Sesuai definisi masing-masing itu kan sudah dijelaskan oleh Profesor Mahfud MD. Ketuhanannya menurut definisi masing-masing gitu ya. Jadi di daerah negara kita mengikuti paham bahwa yang disebut Tuhan itu menurut definisi manusia. Kalau negara mendefinisikan, ya kacau nanti. Yang nggak cocok gimana? Tapi yang jelas dari sisi Islam bahwa sudah ada datang bersama, sudah ijma siapa itu Muslim. Tapi orang-orang seperti Khalid, seperti Syafiq, seperti Firanda, ini kemana-mana melakukan propaganda, melakukan mereka menggolongkan siapa Muslim dan bukan Muslim sesuai kacamata kuda mereka gitu. Padahal mereka kapasitas akademiknya untuk menyatakan seorang Muslim atau tidak itu apa gitu, kan enggak. Pernah kalian ketemu seminar internasional keynote speakernya mereka bertiga nggak bakalan ada ya, bener gelarnya doktor. Tapi kan nggak dianggap oleh komunitas akademik Islam berarti. Jadi kalau negara sudah mengikuti ijma ini, ya kita ikuti. Perbedaan dalam umat Islam itu menjadikan kita bisa berdialog. Bukan baku hantam, kesenangan orang Zionis nanti kalau kita baku hantam. Saya rasa seperti itu ya. Benar bahwa risalah aman ini tidak dijadikan hukum positif, belum ada peraturan menteri, belum ada undang-undang atau kepres atau apapun lah gitu. Tapi ini sudah jadi polisi negara karena kita sudah tanda tangan gitu.